يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وارحمنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi saya kadang juga bingung kalau ditanya, Habib, kenapa hidup saya begini-begini? Saya nanya, kenapa kok nggak pakai jilbab? Jawabannya, hatiku belum tergerak. Oh ya sudah, ya itulah jawaban untuk hidupmu. Paham ya? Ada yang paham, yang nggak paham nggak usah paham. Paham loh? Kenapa hidupku seperti ini? Saya balik nanya, lah kamu ini hidup, yang ngasih hidup Allah, yang beri hidup Allah, aturan yang buat Allah. Satu aturan sederhana Allah untuk dirimu, nutup aurat. Sudah kamu lakukan belum? Belum. Kenapa? Hatiku belum tergerak. Oh, saya nggak akan maksa. Tapi ya surat tilang ya datang. Alhamdulillah masih dikasih surat tilang. Kalau enggak kan ditangkap sekalian. Betul ya? Nah, surat tilang wujudnya apa surat tilang? Wujudnya dikasih kepala pusing, dikasih hati enggak enak, kan begitu. Karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih masalah, enggak berhenti, masalah lagi. Masalah enggak berhenti, masalah lagi. Sama dengan bapak-bapak tadi, saya tanya, kenapa saya begini? Saya jawab, Bapak sholat tidak? Lah ya itu, saya kok sholat kok masih males ya Beb ya? Jawabannya ya itu, malaikat juga malas ngantar rezeki ke kamu. Ya, karena tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan merasakan balasan. Sederhana. Tapi kalau kita punya ilmu, nggak niru ilmunya iblis, niru ilmunya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ya pernah lupa, bukan ngeyel, lupa. Nggak boleh makan buah khuldi, Nabi Adam lupa ngincipin. Bukan makan, yang ngincipin terus dimuntahkan, ngincipin saja. Itu Nabi Adam langsung istighfar, minta ampun, minta maaf, nyesel luar biasa. Hasilnya diangkat sama Allah jadi khalifah di muka bumi. Dikirim ke sini untuk mimpin bumi, bukan diturunkan pangkat, tambah pangkat. Tambah pangkat, dikasih tempat tugas yang indah, namanya bumi. Itulah pertama kali kita menjadi alien di muka bumi menurut istilah para pakar. Makhluk antariksa, ruang angkasa yang mendarat di muka bumi pertama kali adalah kakek kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Dan kakek kita bisa mengalahkan gajah yang besarnya luar biasa, bisa mengalahkan harimau yang galaknya luar biasa, bisa mengalahkan hewan-hewan penduduk asli bumi yang lebih gede, yang lebih garang, yang lebih keren. Semuanya bisa ditundukkan. Bahkan kuda yang kuatnya luar biasa bisa ditunggangi. Lautan yang luas bisa
bisa ditaklukkan. Kenapa? Karena dalam dirinya ada ilmu surgawi yang disiapkan untuk dijadikan sebagai alat untuk menguasai bumi. Jadi kita ini harus punya ilmu yang membuat kita ngerti yang menciptakan kita siapa, yang punya jagat raya ini siapa. Saya mau nanya, tolong dijawab dengan jujur. Surga milik siapa? Neraka milik siapa? Kamu milik siapa? Jadi kalau kamu ditaruh dimanapun terserah siapa? Berarti hidupmu berada dalam genggaman siapa? Berarti kamu harusnya nurut sama siapa? Lah kalau kamu ngeyel berani sama Allah, mikir dulu. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian untuk berpikir? Afala tubsirun? Apakah kalian tidak menggunakan hati nurani kalian untuk melihat dengan jelas? Afala. Nah, kalau kita udah kenal, makanya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa disebut jin dulu bukan manusia dulu? Karena memang makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin. Dan iblis itu merupakan golongan jin yang sangat kuat. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir mengatakan makna liya'budun, arti ini kan bahasa Arab ya, bahasa Arab, makanya nanya sama orang Arab, nanya kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW, nanya kepada para tabi'in. Jangan liya'budun nanya sama orang Inggris, nggak ngerti dia maknanya, dia tetap nanya sama orang Arab lagi, apa sih mana liya'budun? Tetap kembali kepada bahasa Arab, liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, artinya liya'rifun, agar mereka mengenal aku. Nah, kalau udah kenal nanti jadinya ibadah ya'budu, ibadah menghambakan diri. Ibadah itu artinya menjadikan diri kita budak sejatinya Allah Ta'ala. Yang namanya budak itu melaksanakan 100%, 100% perintah majikannya, nurut tanpa bertanya. Itu namanya budak. Bahasa Arabnya sami'na wa ata'na. Kami udah dengar perintahmu, kami taati ya Allah. Kami dengar laranganmu, kami jauhi ya Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, kalau udah bisa begitu, baru tuh nanti akan merasakan nikmatnya hidup. Merasakan nikmatnya hidup. Nah, ikhwani rahimakumullah, yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Yang tahu kita berarti siapa? Yang paling mengerti kita siapa? Jadi kalau kamu pengen ngerti jalan hidupmu, tanya sama siapa? Bagaimana caramu bertanya kepada Allah? Saya mau nanya, rumah ini milik siapa? Pak siapa? Namanya aja kamu nggak ngerti. Siapa nama beliau? Abdul Aziz, betul ya? Aziz. Ngawurmu gitu ya. Aziz itu artinya orang yang lemah. Kalau Aziz itu namanya orang yang perkasa. Al-Aziz itu Allah yang maha perkasa. Namanya nggak mungkin Al-Aziz, namanya pasti Abdul Aziz, hambanya Allah yang maha perkasa. Betul nggak? Hati-hati lu nyebut nama orang salah. Namanya siapa? Tuh ada tambahannya lagi. Baru tahu kan kamu? Abdul Aziz Nur. Sudah hambanya Allah yang maha perkasa, bercahaya pula, spol-polan. Nama ini menunjukkan bapaknya adalah orang yang baik. Kita bisa tahu ini anak-anak ini bapaknya baik atau enggak baik, meskipun kita harus prasangka semua anak bapaknya baik.
Dari nama anak-anaknya. Kalau namanya Muhammad berarti bapaknya pecinta Nabi Muhammad SAW. Kalau namanya Abdul Aziz, Abdullah, Abdurrahman, berarti bapaknya pernah belajar sabda Nabi Muhammad SAW. Nama yang terbaik adalah Ma'ubid dan Ma'umid. Nama yang mengandung kehambaan. Hambanya Allah yang maha perkasa, hambanya Allah yang maha pengasih, hambanya Allah yang maha lembut. Abdul Latif, Abdul Rahman, ya, dan seterusnya. Abdul Jabbar, Abdul Qahar. Terserah yang mana. Beliau siapa? Abdul Aziz. Wa Ma'umid Muhammad Ahmad. Namanya Nabi Muhammad SAW. Itu nama yang terbaik. Sekarang saya mau nanya, kalau saya pengen mengerti setiap jengkal bagian rumah ini, bagusnya nanya sama tamu yang ada di sini, atau nanya sama yang punya rumah? Tanya sama tamu atau tanya sama yang punya rumah? Nanya sama yang punya rumah. Kalau saya pengen ke toilet, bagusnya saya nanya sama tamu atau yang punya rumah? Nanya sama tamu, mungkin tamunya tahu, tapi toilet umum. Masa Habib Novel dikasih toilet umum? Maka nanya sama yang punya rumah. Ternyata diajak masuk kamarnya. Urusan toilet saja lo diajak masuk kamar. Kalau nanya sama yang punya rumah, betul ya? Diajak masuk ke kamar. Di sini saja Yai, Ustadz, Guru, Habib masuk di sini. Ternyata toiletnya beda. Di dalam itu tambah bingung nengguni, bingung pakainya. Itu saya pernah ngajak salah satu santri saya masuk ke hotel, bareng sama saya satu kamar. Saya kok di hotel kan tidak pernah beda-bedakan kamar, ya kelonan bareng sama santri gitu ya. Beda ranjang gitu saja. Nah, waktu mau mandi tiba-tiba santri saya itu buka pintu. Ya untuknya ya pakai anduk gitu ya. Beb, ya airnya kok panas. Beb, airnya kok panas. Ya saya ya ketawa. Ternyata santri saya nggak paham kalau air itu bisa panas, bisa dingin, bisa kalau di tengah-tengah jadinya anget. Itu nggak paham. Ada water heater itu ya nggak ngerti. Paham maksud saya? Keterbatasan ilmu masing-masing. Nanya sama yang punya rumah, diajak saya masuk ke dalam kamar, ditunjukkan toiletnya, bahkan sabunnya berbeda dengan yang di luar. Sabunnya mahal-mahal, yang di luar ya yang biasa-biasa saja. Yang dalam kamar, cari di Indomaret gak ketemu, cari di Alfamart gak ketemu, ternyata import. Beda kelas. Dalam kamar, saya belum pernah masuk kamarnya. Kebayoran Residen aja baru sekali ini saya masuk. Perempatan tuh belok kanan, saya baru pertama kali masuk. Gak pernah saya. Paham maksud saya belum? Belum. Baru setengah. Ini setengah juga belum. Kalau udah paham saya pulang sekarang. Lebih baik ngaku belum saja ya, daripada saya berhenti ceramah. Ngapain saya ngomong sama orang udah paham, buang-buang energi. Lebih baik kita pakai bahasa isyarat. Sudah selesai. Itu paling enak itu. Lanjut. Saya lapar. Saya nanya sama yang punya rumah, warung makan terdekat di mana? Jawabannya adalah, Habib pengen apa? Dah, cuman buat ganjil saja. Tunggu sebentar Habib. Ternyata tidak perlu keluar. Tiba-tiba ada 20 motor datang. Masing-masing motor itu bawa makanan dari semua rumah makan yang hebat di Bintaro dan sekitarnya. Masya Allah. Itu baru nanya. Paham? Belum nyuruh. Baru nanya, belum nyuruh, belum minta. Karena saya tahu siapa yang punya rumah. Lah yang punya jagat raya ini siapa? Lah kalau kamu butuh duit, nanyanya ke siapa? Enggak. Kamu selama ini butuh duit gak nanya ke Allah.
Makanya pusing, makanya mumet, makanya ruwet, makanya gak berkah. Karena kamu tinggalkan yang punya segala-galanya. Kamu nanya sama otakmu, nanya sama usahamu, nanya sama kemampuanmu yang palsu itu. Memang harus digentak yang begini bentuk sadar. Beda kalau butuh duit nanya sama Allah. Nanya sama Allah ya. Mulai bingung bebek ya, mau nanya sama Allah. Baru perumpamaan nanya saya punya rumah ditunjukkan yang bagus ya. Iya. Berarti caranya gimana? Ya kenal Allah dulu. Nggak kenal nanya-nanya ya kasih bagian luar kamu. Tapi kalau udah kenal, beliau kenal saya kenal beliau gitu ya. Masukkan kamar, coba kamu tanya. Pak Abdul Aziz toiletnya di mana? Tuh di situ, ditunjukkannya di luar. Kenapa? Beda makom, beda level. Apalagi orang nggak jelas. Tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak mau numpang ke toilet? Nggak jelas pula. Dimasukin kamar nggak mungkin. Betul. Taruh di mana? Toilet umum. Oh itu di pos satpam tuh ada. Betul kan ya? Di pos apa ada toilet. Salah kayak yang punya rumah? Tidak. Betul. Itu untuk keamanan. Nah sama Allah Subhanahu wa ta'ala kamu nggak kenalan kok. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, zikir tidak, bekti sama orang tua tidak, sayang istri tidak, taat suami tidak. Nanya ya Allah, duitku mana? Jadi kasih, tapi lewat al-mumetu warruwetu. Adik-adik paham semua ya? Kan jenengan-jenengan yang belajar ngaji, belajar Al-Quran, urusan dunia itu wenteng. Tenang woy. Tenang saja. Lanjut. Lawang saya ini yang bodoh saja, nggak cari tongkat dikasih tongkat yang kamu nggak punya. Betul kan? Ini nggak nyari dikasih. Dan saya nggak ketemu sama yang ngasih. Kemarin di pondok saya di Dalwa, anaknya guru saya nikahkan anaknya. Artinya cucunya guru saya menikah. Saya hadir. Ketemu sama yang ngasih. Habib, saya yang ngasih tongkat. Suka sama tongkatnya? Suka. Nanti saya kirim lagi, Bib. Masya Allah. Baru ngomong suka tuh aja dikirim lagi. Lah kamu dikirim sama Allah macam-macam nggak pernah ngomong suka, makanya nggak dikirim lagi sama Allah. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pinter semua loh. Cuma nggak paham-paham. Itu loh, kalau saling kenal ya, asyik, saling sayang, baru ngomong suka saja dikasih lagi. Tapi saya pernah kedatangan tamu Menteri Agama yang lama ya, yang lama itu siapa namanya? Jenderal Fakhrul Razi ya. Itu pernah ke rumah saya, terus cerita saat beliau jadi jenderal, belum jadi Menteri Agama, di suatu wilayah, ya di suatu wilayah. Nah beliau itu lagi berkunjung ke rumahnya salah satu anggota. Nah karena pengen menghargai, anggotanya yang nyuguhin makan, hargain istrinya, maka beliau mengatakan, saya suka sama ini, salah satu masakan, saya suka sama ini. Begitu ngomong saya suka sama ini, maka akhirnya anggota tadi ngomong sama teman-temannya, atasan kita suka sama masakan ini. Sehingga setiap kali beliau berkunjung ke rumah anggota, suguhannya masakan itu saja. Nggak pernah ganti masakan yang lain. Nah, beda ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha mengetahui. Jadi kalau kamu suka,
dan kamu terima kasih sama Allah, kamu dikasih ya yang serupa dan yang lain. Aku tambah, tambahannya itu macam-macam. Tambahannya macam-macam, bukan tambahannya sama. Dikasih handphone, bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tambahannya bukan handphone, tambahannya mobil. Kasih mobil, bilang terima kasih. Tambahannya bukan mobil, tambahannya pasangan hidup. Tambahannya pasangan hidup. Tambahannya anak. Macam-macam tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu tadi intermezzo. Kita balik ke pokok masalah dulu. Jadi kalau kenal Pak Abdul Aziz, enak atau nggak enak buat saya? Enak. Karena saya diundang di sini sama beliau, sehingga beliau memuliakan saya. Antum semua duduk di lantai, saya nggak boleh duduk di lantai, dikasih kursi. Inilah perbedaan di antara kita. Antum dapat air, betul ya, dapat air, ya, cuman beda. Botolnya saja berbeda. Botolnya berbeda, betul tak betul? Betul. Ya, gelas saya nggak cuma satu, gelasnya ada 3. Gelasnya ada 3. Kenapa terjadi perbedaan? Bukan beliau yang membedakan, tetapi beliau meniru bagaimana Allah perintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam. Maka makna perintah sujud itu Allah jalankan ke hati hamba-hambanya yang beriman. Maka hambanya yang beriman pun mau tidak mau akan bersujud pada orang-orang yang punya ilmu. Sujud ta'dzim akan mengagungkan, memuliakan orang-orang yang punya ilmu. Lanjut. Nah, makanya kita dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kenal Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang menciptakan surga Allah. Yang menciptakan neraka Allah. Yang menciptakan bumi Allah. Yang menciptakan galaksi Bima Sakti Allah. Yang menciptakan seluruh yang ada di bawah langit yang pertama Allah. Yang menciptakan 7 lapis langit Allah. Yang menciptakan 8 pintu surga Allah. Yang menciptakan 7 lapis bumi Allah. Yang menciptakan semut Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk Allah. Saya mau nanya, lah kalau semua ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nurunkan kita ke muka bumi siapa? Allah. Yang ngirim kita ke muka bumi siapa? Allah. Jadi kalau kita pengen tahu cara hidup yang betul, yang baik, yang pasti sukses di muka bumi sampai nanti ke jannahnya Allah Ta'ala, kita nanyanya sama siapa? Allah. Betul ya? Nanya sama Allah. Nah, caranya nanya sama Allah itu gimana? Alhamdulillah, Allah itu yang maha baik, Allah itu yang maha pinter, Allah itu yang maha mudeng, Allah itu yang maha mengetahui, Allah itu yang maha memahami ya. Makanya Allah Ta'ala kirim utusan untuk menjelaskan. Allah kirim utusan untuk menjelaskan. Dikirim utusan. Dan utusannya dibekali semua ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya Allah. Ya, ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang cara hidup di dunia sampai ke surga dan selama-lamanya. Utusan Allah itu ada banyak, dan yang terakhir sebagai penutup semua utusan dan yang menjadi utusan khusus. Ya, utusan khusus untuk kita semua yang kehebatannya di atas seluruh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau nanya sama Allah, nanyanya lewat mana? Lewat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan gaya, langsung saja ke Allah, ya gak bisa. Allahnya ya akan jawab, udah saya kirim utusan, kamu gak level kamu. Siapa kamu mau ngomong langsung sama Allah? Nanya sama Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul menjelaskan wahyu-wahyunya Allah yang kemudian disebut Al-Quran. Itu wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu-wahyunya Allah dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW lewat praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Kana khuluquhul Quran.
perbuatan, diam, gerak, tidur, bicara, jalan, ketetapan Nabi Muhammad SAW itu adalah penjelasan Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu Al-Quran, caranya adalah pelajari cara tidur Nabi Muhammad SAW, pelajari cara bangunnya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara duduknya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara berbicaranya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara berdagangnya Nabi Muhammad SAW, pelajari cara bergaulnya Nabi Muhammad SAW, pelajari seluruh cara yang ada dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW. Di situ nanti kita baru bisa paham Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Mi'raj atau Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, jadinya kita itu ya ketawa. Orang sekarang kok heboh sama pesawat antariksa, heboh sama perjalanan ke planet Mars, heboh sama ditemukannya, heboh, Masya Allah, kakean heboh, kakean heboh. Lalu Nabi Muhammad SAW cerita, aku udah ketemu sama Allah, udah sampai Sidratul Muntaha, udah survei langit pertama, langit ketujuh, udah survei surga, survei neraka. Bahkan SOP malaikat di neraka itu wajib, wajahnya itu tidak menyenangkan. Ketemu Nabi Muhammad SAW, SOP-nya dirubah kok. Malaikatnya yang jaga neraka, malaikat itu disuruh senyum, ayo mesem. Ya itu sejarah, sejak adanya neraka sampai kapanpun juga tidak pernah malaikat penjaga neraka itu tersenyum, kecuali ketika ada kunjungan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulmu udah kesana, udah ke semuanya, kok kamu masih cari petunjuk dari yang lain, kan ya aneh tuh. Rasulmu nih, ya Allah, jagat raya udah dikelilingi, tahu rahasia semuanya, loh kok kamu masih gumunan, kan itu yang gumun. Gumunan tuh bahasa apa, Indonesianya apa? Lain, bukan keheranan. Gumunan tuh kagetan. Ya, kagetan, lebih tepatnya kagetan. Dengan suatu nah, itu gumunan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Oh hebat ya. Oh seperti itu gumunan. Nah, kita nggak perlu gumunan. Itu ditemukan Rasulullah udah cerita soal. Itu manusia. Oh Rasulullah udah sampai 67 lapis lagi. Itu ada kendaraan, Rasulullah punya buruk. Wah itu sekarang begini. Wah itu Nabi Sulaiman kendaraannya pun angin. Lah itu sekarang ditemukan begini, Nabi Sulaiman udah bisa dengar suara semut jaraknya jauh. Kamu terlambat baru dengar sekarang. Lah ini semua ada di Al-Quran. Nah ini sekarang ada penelitian nanti orang tuh bisa dimasukkan di alat, nanti ditidurkan, dibangunkan sekian tahun, dia nggak mati sih. Tetap kematian itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alatnya bisa dibuat, tapi hidup mati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah praktekkan itu. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, nggak dimatikan sama Allah Ta'ala, melek ya sehat. Kamu bisa buat alatnya itu. Maka diambil ilmu sama orang-orang yang mulai mikir. Nih tak terangin ya, ini ilmunya ulama, beda dengan ilmunya pakar. Ilmunya pakar kan hasil melihat ilmunya ulama. Ashabul Kahfi itu dimasukkan dalam gua, makanya orang-orang yang mau niru Ashabul Kahfi maka buat tabung itu ya, tabung ditidurkan, dimasukkan dalam tabung. Pernah lihat film gitu gak? Pernah. Ashabul Kahfi nggak ditaruh di padang Sahara, dimasukkan dalam guanya itu khusus. Panas mataharinya pun masuknya teratur. Kenapa? Kok gumunan? Baru dibahas orang zaman sekarang soal gumunan. Kamu kok gumunan? Jangan gumunan. Nabi kita Muhammad SAW udah punya segala ilmu yang dimiliki manusia di muka bumi ini. Rasulullah punya SAW. Dan lebih dari itu, ilmu hidup, ilmu apapun ada semuanya. Makanya Allah ngomong, sampai Allah tuh ngasih tahu, kita ini keterlaluan loh, dari kasih tahu sama yang menciptakan masih ngeyel. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kadang-kadang kita tuh uswatun hasanah cuman diambil makna akhlak gitu aja kok. Uswah hasanah, laqad kana lakum, sungguh, udah lam pakai kot, ketemu madhi, sungguh
buat kalian semua, lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh yang terbaik. Mau jadi bapak yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi anak yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pasangan hidup yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pedagang yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi pakar alam yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Mau jadi apapun yang sukses, Nabi Muhammad SAW. Berarti buat kita jalan sukses mudah atau susah? Mudah. Kenapa? Karena kadang-kadang pakar itu menyembunyikan resep suksesnya. Nabi Muhammad SAW dari mulai bangun tidur sampai tidur diceritakan semua cara hidup. Berarti mau sukses gampang atau susah? Mau sukses gampang atau susah? Jadi kalau mau sukses nomor satu ngapain? Bangun tidur, sholat subuh. Jangan bangun tidur, sholat duha. Waalaikumsalam. Pemirsa, bangun tidur, sholat subuh. Jangan bangun tidur, sholat duha. Paham maksudnya enggak? Hah? Kalau mau sukses bangunnya sebelum matahari terbit. Jangan bangun melulu setelah matahari terbit. Mau sukses itu harus bangun pagi. Baca itu sejarah orang-orang sukses dunia. Mereka bangun pagi. Nah, cuman kita kan bangun paginya nggak sembarang bangun pagi, sholat subuh, sholat, laporan sama Allah Ta'ala. Baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Masya Allah. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, urusi kami sebagaimana Engkau mengurusi wali-walimu. Itu bahasa bebasnya begitu. Ada kalau udah pagi-paginya begini, sebelum sholat subuh rajin dikit, bangunnya awal sehingga bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat. Rasul bersabda SAW, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya kalau kita rajin sholat sunnah fajar, maka dunia dan segala isinya itu ada dalam genggaman kita. Jelas atau jelas? Nah, itu yang ngeluh-ngeluh itu cari duit susah. Sholat sunnah fajar enggak? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, niscaya Allah memberikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan dan kesusahan yang terjadi pada dirinya, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Semoga kita bisa mengamalkan dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, dan semoga kita terus menambah ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.